Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah, at-thaminu baqa'u safarihi ila ta'atis salati falawin tahat bihi safinatuhu ila ma'adli iqamatihi au nawal iqamatan au syakkahan nawaman au lafi asna'i salati wajabat kitman. Bahwa paksa sekalian, kita masih melanjutkan syurut jawazil qasri tis'atun, syarat diperbolehkannya mengqasar sholat, memendekkan sholat dalam musafir itu ada 9 syarat. Kemarin sudah disebutkan antakuna masafatuhu marhalatain fa'afal. Pertama, jaraknya harus 2 marhalah atau lebih. 2 marhalah itu 83 atau 87 km, digenapkan menjadi 90 km. Yang kedua, al-ilmu bijawazil qasri. Dia mengetahui ilmu, artinya belajar tentang sholat qasar itu, belajar seperti kita ini sekarang. Yang ketiga, alla yakuna asiyat bisafari, bahwa tidak dengan tujuan maksiat dalam musafirnya. Kalau musafirnya mau ngadu ayam, musafirnya mencari nomor pakok, maka dia tidak boleh menjamak dan kosong. Ar-rabi'u ayyakuna qasidan mahallan ma'lum, bahwa maksud dia tempatnya itu sudah pasti. Jadi orang kalau mengikuti kaki kemana saja kaki berjalan, tidak boleh kosong, tidak boleh jamak. Jadi harus ada titik yang dituju. Ya, al-khamsu ayat yang qasra ma'a takbiratul ihram. Yang kelima, dia niat qasar ketika takbiratul ihram. Yang keenam, at-taharruzu amma yunafi niyatul qasr, berjaga-jaga dari hal yang menafikan seperti lalu. Yang ketujuh, alla yahtamma bimutimin, tidak boleh ya dia menyempurnakan dengan orang yang makmum kepada orang yang mutib, orang yang tamam sholat, tidak boleh kalau dia mau sholat. Nah sekarang yang ke-8, at-tamimu, syarat yang ke-8, baqa'u safarihi, kekalnya perjalanan, artinya masih bertahan perjalanannya ila tangan sholat, sampai sempurnanya sholat. Ini bagi orang yang sholatnya di atas perahu atau sholat di atas kereta, sholat di atas pesawat, sampai selesai masih sampai. Ya. Falawin tahat bihi safinatuhu, apabila selesai, artinya sampai, safinatuhu, perahunya sampai, ila ma'alli iqamatihi, pada tempat di mana dia ingin bermukim. Jadi dari sini mau ke Bandung, perahunya sudah nyampe di kota Bandung. Au nawal iqamatan, atau tempat di mana ia niat ingin bermukim. Au syakka hal nawa aula, atau dia ragu apakah dia niat mukim atau tidak. Fi asna sholati, terjadinya di tengah sholat. Jadi di tengah sholat mobilnya nyampe ke tempat tujuan, perahunya sampai ke tempat tujuan. Ya, wajib alaihil itmamu, maka wajib baginya menyempurnakan sholat. Ya, wajib menyempurnakan sholat. Loh,
kan kita boleh sampai seminggu di tempat tujuan ini. Iya, kalau tidak niat mukim. Kalau kita ini niatnya musafir dan jadi musafir, boleh kita seminggu menjamak dan mengkosong sholat kita di tempat tujuan. Tapi jangan niat mukim. Kalau niat mukim nggak boleh. Ya, kan ada orang dari sini yang umumnya nih ya, dari Bandung ke Jakarta, di perjalanan itu lebih dari 90 km. Boleh dia menjamak mengkosong. Karena di sini dia mau bekerja, maka sudah masuk Jakarta nggak boleh dikosong karena dia memang mau mukim di Jakarta sebagai pekerja. Tapi kalau dari Bandung sini objek sini memang masakin barang, memang dia bekerja seminggu masih boleh. Ya. Jadi jangan disamakan ya orang yang niat dan tidak niat. Atasimu yang ke-9, syarat yang terakhir, mujawazatu dari iqamatihi, ya, melampaui ya rumah di tempat dia bermukim. Wa tahsulu bil bunyani bi mujawati surin, ya, dan hasil dengan bangunan-bangunan bi mujawazati surin, dengan melampaui sur. Sur itu tampang batas. Ini kalau kita nih sini ya, Ciputat, Pondok Indah, Sepolwan, lewat turun dari Sepolwan itu ada batas. Ya, selamat jalan. Ya, DKI Jakarta. Kalau di sana selamat datang DKI, itu namanya sur. Ya, batas patok dari sebuah provinsi, sebuah kabupaten, ya. Nah, jadi ukurannya itu melampaui, artinya setelah batas mujawazati surit, ya, melampaui dari tapal, ya, tapal batas. Kenapa ukurannya tapal batas? Kayak kita nih, kalau kita dari sini mau ke pesantren As-Safinah itu sudah boleh jamak karena sudah melewati sur batas. Sini Jakarta, sono Tangerang, sono Bogor, jadi udah melewati 2 provinsi dari sini ke pesantren As-Safinah. Kenapa mesti batasnya sur? Karena bisa jadi kalau dia jamak belum lewat sur, bisa jadi gak jadi. Banyak gak orang mau pergi kagak jadi? Nah, itu kenapa terukur dia. Kalau sudah lewat sur, oh berarti memang dia mau pergi. Ya, musafirnya sudah meyakinkan kalau lewat sur. Muhtasun bimasa farominhu, ya, dikhususkan dengan yang ia sah musafir minhu dari sur itu tadi. Ya, jadi bukan dari rumah, tapi dari batas kota. Ya. Ini ada ya, tapi bukan di mazhab kita. Jadi dia kalau dia sudah mau musafir, maka dia jamaknya di rumah. Nah, itu kita angkat tangan dia sama orang yang memahamkan pemahaman jamak dan qasar, tapi dia memang mau pergi tapi melakukannya di rumah. Kitab-kitab yang kita baca itu kita mesti melewati batas kota dulu. Ya. Kalau kita ke timur
Bekasi, nah itu ada batas. Bekasi Jawa Barat, sini Jakarta, di Jakarta Timur. Nah di situ boleh jamak dan kosong bila jauh. Ya, muhtas di masa farodihi, ya, terkhusus dengan dia bermusafir dari sur itu tadi. Wakana jihatu maksodihi, ya, dan itu adalah arah yang dia tuju. Amma dalam yang unsur karena itu kira. Adapun apabila tidak ada sur, tidak ada tapang batas, sebagaimana disebutkan, fal ibratu bi mujawazatil umrah, maka ibarat ketentuan bi mujawazatil umrah dengan melampaui umrah. Umrah itu al-bina, bangunan-bangunan. Jadi dulu sebelum ada pembatas itu, tapi orang itu udah tahu, mereka kalau ngurus suratnya itu, ya, sebelum ada pemecahan provinsi Banten, setelah Sepolwan yang kita sebut batas Jakarta itu Jawa Barat. Sebelum ada Banten itu Jawa Barat, ya. Nah, seandainya belum ada patokan itu, orang situ kalau ngurusnya itu ke Jawa Barat, nah itu bangunan-bangunan itu sama dengan sur, gitu. Dimana orang sudah beda, ya, provinsinya atau beda kabupatennya, bangunan-bangunannya. Wa tahsulu fil qiyami bi mujawazatiha, dan hasil dengan khiyam, kemah-kemah, bi mujawazatiha, dengan melampaui daripada khiyam itu tadi, ya, kemah-kemah, rumah-rumah yang bisa dipindah, ya, dulu kan nomaden, ya, orang yang berpindah-pindah. Wa mujawazatu murafiquha, seperti juga melampaui murafik. Murafik itu penjaga kampung, ya. Kamal abisidian, ya, seperti, ya, yang menjaga, orang yang menjaga anak-anak kecil. Wa matrahil roman, ya, orang yang memelihara roman. Roman itu abu dapur, ya. Ini istilah saja, ya. Fa'ilam yakun laha murafiqun, ya. Meskipun tidak ada murafiq, ya, seandainya ada mutrah tadi. Wayantahi safaruhu bi usulihi ay mabda'i safarihi min watanihi mutlaqan. Wayantahi, dan berakhir safaruhu, safarnya seseorang, bi usulihi, dengan sampainya ia, ay mabda'i safarihi, awal dari mulai musafirnya, min watanihi, dari negerinya, dari kampungnya, mutlakon, secara mutlak. Jadi kalau sudah sampai watannya, sampai kampungnya, maka kebolehan untuk menjamak dan kosong sudah habis. Ya, jadi kalau kayak kita nih ke Bandung, itu kita menjamak mengkosor, kemudian zuhur sama asar kita di tol Jagorawi. Nah, kalau kita mau menjamak, kita berhenti di rest area. Rest area itu belum masuk Cibubur. Nah, Cibubur itu dekat dengan perbatasan Jakarta. Berhenti di rest area, menjamak, mengkosor, zuhur sama asar boleh, karena itu belum termasuk Jakarta. Tapi kalau sudah masuk Jakarta, sudah boleh. Ya, walau kana ma'rabihi, meskipun dia berjalan kaki dengan musafirnya.
Wa ilam yadkhulhu, meskipun dia tidak masuk, au min ghairihi, atau selainnya. Inna wal iqamata fihi, apabila dia niat iqamah fihi ay fi hadzal ma'al, yang tepat. Qabla bulughihi, sebelum dia sampai, qabla bulughi ilaihi, sebelum sampai kepada tempat yang dia maksud, mutlaqan secara mutlak. Kalau sampai tempat yang dia mau iqamah, dia mungkin tidak boleh, habis tidak boleh. Au arba'ata ayyamin sihahin ghairi yaumai dukhuli wal khuruji, atau 4 hari yang sihah, artinya 4 hari penuh. Ghairi yaumai dukhuli wal khuruji, tidak termasuk 2 hari ketika masuk, 2 hari ketika keluar. Jadi hari pertama datang, hari itu belum dihitung, karena itu hari kedatangan. Begitu juga ketika mau pulang, itu tidak dihitung. Yang 4 hari itu 4 hari yang sihah, full 24 jam kali 4, boleh menjamak dan mengkosong. Amma idza lam yanbil iqamata bihi, adapun bila dia tidak niat iqamah, tidak niat bermukim bihi ay fil ma'al qabla bulughihi, sebelum dia sampai ke ma'al, au nawa iqamata madunal arba'atil madhkurati, atau dia niat mungkin di bawah 4 hari yang disebutkan. Fala yantahiya safaruhu bi mujarradi bulughihi, maka tidak berakhir safarnya dengan semata-mata dia sampai ke tujuan, masih tetap berlaku. Dia masih berlaku. Kalau dia niatnya, mungkinnya di situ setelah 3 hari umpamanya. Wal iqamatuhu, bahkan ia bermukim al-arba'atan madhkuratan, pada 4 hari yang dimaksudkan. Idza lam yakun lahu hajatun yuridu qada'aha, apabila dia tidak memiliki hajat yang ia bermaksud untuk menunaikan hajatnya di hadzal ma'al, pada tempat ini. Wa illa, apabila tidak demikian, artinya tidak ada hajat baginya, yufassil, maka itu harus tafsir. Yufassil itu artinya ditafsir, dirinci. Fa'in alima annaha la taqtadi, apabila dia mengetahui annaha la taqtadi, bahwa itu tidak akan ia bisa memenuhinya illa ba'dal arba'atil mazkurati, kecuali setelah menyelesaikan 4 hari yang dimaksudkan. Tidak bisa dia menunaikan hajatnya kecuali setelah 4 hari yang disebutkan. Intah safaruhu binuzulihi, maka berakhir safarnya dia binuzulihi, dengan sampainya dia, wa muksihi, dan berdiamnya dia di antar makani, pada tempat yang ditujui. Kalau dia mengetahui hajatnya itu lebih dari 4 hari, 5 hari, 6 hari baru bisa, dia dimaksud pada lambat itu, maka dia berakhir safarnya ketika dia sampai berdiam di tempat itu. Jadi kalau pengen lama, jangan niat mungkin. Bahkan ada ulama Syafi'iyah mengatakan bukan 7 hari, tapi boleh 15 hari. Cuma kalau yang mengatakan 15 hari, kalau kita mau mengamalkan, itu disebut dengan kir, pendapat sebagian ulama. Jadi kalau kita mau mengerjakan sunnah, tidak yusannu kitmanu anil awam, sunnah menutupinya dari orang awam.
kalau yang 7 hari itu tak boleh. Oh saya jamaah saya mau sholat aja. Nah tapi kalau yang 15 hari kerjakan tapi jangan ngomong ya, karena nanti orang awam mengatakan banyak itu besar yang karena orang umumnya tahunya cuma 7 ya itu. Walau lam yakun iqamah ba'da wusulihi, meskipun dia tidak niat mungkin setelah sampainya ya. Wa in kana yatawaqqa'u inqidhamuha fi kulli waqtin ya, meskipun terjadinya selesainya perjalanan itu fi kulli waqtin, kapan saja waktunya ya. Wa fi azmihi annaha mata qadaitu raja'a, dan pada wa fi azmihi, dan pada cita-citanya annaha ya, bahwa hajatnya itu tadi mata qadaitu raja'a, manakala sudah selesai kembali pulang. Walam yakni iqamatan, dan dia tidak niat iqamah, pokoknya selesai kembali. Qasara samaniyata asyara yauman, maka dia boleh mengqasar ya 18 hari sihahan yang penuh, la ghaira tidak. Ini bahkan 18 hari. Ini Muhammad Amin Al-Kurdi ini Irak. Dalam riwayat lain itu khamsah, tapi di sini samanya asal. Kalau dia niatnya datang bekerja, selesai saya pulang, tidak niat mungkin, dan boleh sampai 18 hari. Ya, kan kalau pedagang ya, bisa dibayangkan ya, pedagang itu naiknya ontanya 2, 3, isinya dagangan. Dulu kalau dari sini 90 km dari sini itu ke Cianjur kira-kira ya. Dari sini ke Cianjur naik onta itu berapa hari? Itu bisa jadi 4 hari ya. Jadi betapa rumit zaman dulu. Sekarang naik mobil 90 kilo dari sini ke Cianjur itu dan nyampe 2 jam. Masuk tol ya, udah nyampe. Taruhlah kita anggap 2 jam 90 kilo. Apakah hakikat sama dengan masyaqqahnya para musafir? Sama. Jadi orang qasar itu masafah, masyaqqah, ada 2. Masyaqqah itu jarak 2 marhala, masyaqqah itu maknanya merepotkan. Sekarang kita ke Surabaya. Surabaya itu sampai 1000 kilo. Naik pesawatnya 1 jam 20 menit udah nyampe 1000 kilo. Apakah tidak masyaqqah? Boleh kita menjamak mengqasar, boleh, walaupun tidak masyaqqah karena masafahnya yang sudah melebihi. Jadi 2 tuh, bainal masafah wal masyaqqah ya. Wa yantahi safaru aidan biniyati rujuhihi ma'izan ila sa'iran ijtihadi maqsadihi mustaqilan ila laisa tabi'an li ghairihi ila watanihi. Wa yantahi safaru aidan, dan berakhir musafir seseorang pulang biniyati rujuhihi, dengan niat pulang ya, ma'isan ya, aisa'iran, dalam arti keseluruhan, ijtihadi maqsadihi, pada maksud arah yang ditujunya.
mustaqilan aina satabian, maknanya mustaqilan itu merdeka, maknanya lain satabian tidak ada yang mengikut, ya, tidak mengikut lighairihi kepada orang lain ila watani sampai kepada tujuan, lihajatin amla karena hajat atau tidak karena hajat, au lighairi watani atau bukan kepada kampungnya, negerinya, lighairi hajatin, ya, bukan karena hajatnya. Nah itu sama ya, dianggapnya berakhir kalau seandainya dia sendiri dan sampai ke tempat tujuan karena hajat atau tidak. Fa'in sarabah dan niyatil mazkurati ila maqsadihi aw watani. Fa'in sarabah apabila dia berjalan ba'da niyatil mazkurati setelah niat yang dimaksudkan ila maqsadihi kepada yang dimaksud, yang dituju, aw watani atau tempat, ya, watannya, negerinya, aw ghairihima atau selain dari keduanya. Fasafar, ya, fasafarul jadidun maka hukumnya adalah perjalanan yang baru. Ya. Jadi apabila dia kayaknya ini, dia ke Bandung, ya, sudah 18 hari, maka dia mau ke Semarang. Maka ke Semarang itu adalah musafir baru. Ya, jadi Pak Insya apabila dia melakukan perjalanan ba'da niyatil mazkurati setelah niat yang dimaksudkan. Niat yang dimaksudkan ini niat yang pertama. Ya, jadi udah niat yang pertama udah 18 hari. Kemudian dia melakukan perjalanan lagi kepada yang dimaksud atau ke negeri sesuatu atau selain darinya. Pasal paru jadi itu maka hukumnya itu safir baru. Jadi dari sini ke Bandung 18 hari selesai. Dari situ dia mau ke Semarang, maka dari Semarang dia paru jadi safar baru lagi, berlaku 18 hari lagi. Terus dia ke Yogyakarta, maka itu safar jadi itu berlaku lagi 18 hari. Fayufassiru in kana bainahu wa baina man safara ilaihi marhalatani fa'asar. Maka dia mengqasar bila antara dia berangkat dan apa yang dia musafirkan, artinya tempat yang dituju, marhalatani dua marhalah, ya, fa'asar atau lebih. Wa illa apabila tidak, itu pada safar yang baru itu nggak nyampe 90 km, kalah, ya, kalah yukasir, nggak boleh dipasang. Jadi tetap berlaku. Jadi dia bisa 18 hari kali tujuan-tujuan baru itu bisa terjadi. Kalau dia pedagang dulu dengan sekarang ini bedanya. Kalau sekarang ini orang punya rumah, tapi bisa dibayangkan ya, seperti Nabi Isa itu orang yang gak punya rumah, ya, gak punya tempat tinggal. Jadi ya kemana aja dia ada ke tempat arah yang dituju, tetapi habis itu dia bukan pulang, tetapi mencari daerah baru. Nah, orang sungguh-sungguh nomaden pada waktu itu penjual kambing, penjual onta, dia gak punya tempat tinggal, cuma bawa kemah kemana-mana aja sambil dagang, sambil cari makan rumput. Bisa terjadi itu ya. Wahol yang mati sisa iri tidak termasuk ya yang diperjalankan itu di jihad maksodihi, ya, karena jihad yang dituju.
wabil mustaqil liwairihi, dan dengan merdekanya dia dari orang lain, artinya tidak mengikuti orang lain. Kalau dia ikut orang lain kan dia terbatas. Ya. Kasau jadi seperti istri itu wairu mustaqil karena dia kemana-mana ikut suami. Wal abdi, dia wairu mustaqil karena dia ikut sayyid, ikut tuannya. Wal jundi, tentara, dia tidak mustaqil karena ikut komandan. Ya. Fala asara liniyatihim al-rujum, maka tidak ada pengaruh niat mereka itu pengen pulang. Gak ada pengaruhnya terhadap masa kosor. Orang yang ikut dia gak berlaku, tapi suami, komandan, tuan bagi budak berlaku niat dia. Ya. Wa kharaja ma'idana warruju'u li ghairi watanihi bihajatin, tidak termasuk ma'idana warruju'u, ya, apabila dia niat pulang li ghairi watanihi, bukan kepada tujuannya. Dia yang pulang tapi bukan pulang ke rumah, tapi ke tempat yang lain, dihajatin kepada satu hajat, maka itu termasuk masih safar, walaupun bahasanya mau pulang gitu, tapi bukan pulang ke rumah. Fa'inani yang kamu datang kamu safar haidan, maka niatnya tidak terputus oleh perjalanannya pulang. Ya. Dia pindah dari yang tujuan, bukan mau pulang tetapi mencari daerah lain. Fa'idatun, hazihi fa'idatun. Ar-ruhasu, ruhas itu jamak dari ruhsah. Ar-ruhasu, ruhsah al-muta'alliqatu bis-safarin tawili al-rahmat, yang berhubungan dengan perjalanan yang jauh itu ada 4. Ya, al-qasru, pertama memendekkan sholat, wal fitru, berbuka puasa, ya, wa mas'ul khuffi salasati ayyam, menyapu khuf, ya, 3 hari 3 malam, wal jam'u, dan boleh menjamak, tidak mengqasar. Itu adalah rukhsah yang berkenaan dengan safar. Bagaimana kalau orang tidak mau menjamak dan tidak mau mengqasar? Maka boleh. Bahkan sebagian ulama mengatakan itu lebih bagus. Dulu sahabat kami ada yang bertanya, bagus mana ya Rasul bagi orang yang mengambil rukhsah dengan orang yang tidak mengambil rukhsah? Maka Rasul mengatakan dalam hadisnya sahih itu, innallaha yuhibbu an tu'ta rukhsahu kama yuhibbu an tu'ta azaimah. Sesungguhnya Allah mencintai an tu'ta rukhsahu, orang-orang yang mengambil rukhsah, kama yuhibbu an tu'ta azaimah, seperti Allah mencintai orang yang mengambil berat, artinya tidak berukhsah. Azaimah jamak dari azimah, itu yang berat, ya. Jadi hukumnya sama-sama dicintai. Apakah pahalanya sama menjamak apa yang tamam dengan yang mengkosor? Tidak. Ya, jadi kecintaan Allah itu sama, tapi pahalanya tidak sama. Tidak bisa pahala yang 2 menyamai dengan yang 4 rakaat. Sehingga kalau dia fuqaha lebih dominan, maka dia mengambil rukhsah.
Kalau dia mutasawwif sufi, maka dia tidak mengambil rukhsah. Jadi dia sholat di mana saja berhenti, karena dia di mana dia berhenti dia niat mukim, sehingga di mana saja dia wajib sholat Jumat. Itu mutasawwif seperti itu. Biarkan saja ya pada makomnya masing-masing mensikapi rukhsah yang diberikan oleh Allah. Wa yajuzu jam'u fis safari baina zuhri wal asri. Diperbolehkan menjamak dalam safar itu antara zuhur dengan asar. Wa bainal maghribi wal isya, antara maghrib dan isya takdiman. Kalau keadaannya jangan takdim, artinya di waktu pertama. Kalau waktu takdim fi waktu ulang, ya pada waktu yang pertama. Jadi waktu yang akan datang ditarik ke depan. Wa ta'khiran fi waktu tsaniyati, dan boleh menjamak takhir di waktu yang kedua. Zuhurnya ditinggal untuk dikerjakannya di asar. Wa yustaru li jam'i taqdimi arba'atu syurutin, dan dipersyaratkan untuk menjamak takdim itu 4 syarat. Al-awwalu at-tartib, yang pertama tertib berurutan, bi ayyab da'abil ulang, dengan memulai yang pertama. Artinya kalau zuhur sama asar harus zuhur duluan. Kenapa? Karena yang asarnya belum masuk waktu, yang sudah masuk waktu itu zuhur. Li'annal waqtala, ya oleh karena waktunya itu lana air bulan. Wasaniyatu tabaquna, dan sholat yang kedua mengikut lana air sholat bulan. Asani niatul jam'i fil ula, niat menjamaknya fil ula, pada sholat yang pertama. Ya. Jadi nanti di rakaat di sholat yang kedua nggak perlu lagi menyebutkan majmu'an, itu nggak perlu lagi karena sudah diikat di pertama. Wa mahalluha, dan tempatnya niat menjamak baina takbiri was salami, di antara takbiratul ihram dan salam. Jadi selama dia belum salam boleh menjamak. Jadi kira-kira gini, dia sholat zuhur, lagi sholat dia ingat, wah nanti kesini repot. Sebelum dia salam, dia niat di dalam hatinya menjamak, boleh. Jadi tak mesti di takbiratul ihram niat menjamak, termasuk sholat bil matar, al-jam'u bil matar. Ini maghrib ya, hujan, Allahu Akbar, hujan. Dia sholat maghrib doang, tapi udah mau tasyahud akhir mau selesai, hujan masih ada. Menurut dia kalau dia salam, hujan masih jalan. Niat aja dia menjamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Omat lagi langsung sholat isya. Boleh, kenapa? Belum salam. Itu bagi orang yang rutin sholat di masjid, di musalla, dan kalau dia pulang itu basah, rutin dan basah, artinya dia bisa sakit, itu boleh menjamak. Nah begitu juga di sini sebut baina takbiri wassalam, tempatnya boleh di takbiratul ihram wassalam. Walakin as-sunnatu ma'at taharrumi, akan tapi yang sunnah itu ma'at taharrumi, ya berbarengan dengan takbiratul ihram. At-tanisu al-mu'alatu bainahuma, berturut-turut di antara dua sholat. Ya,
dengan tidak panjang di antara keduanya itu tadi, faslun pemisah, urfan menurut uruf. Pemain niat menjamak zuhur selesai, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, ngopi dulu, makan dulu, mau jamak, itu tadi ya, itu tidak disebut dengan mualaf. Jadi kalau masih pendek menurut uruf masih boleh. Fa'itola walau pada uzri, seandainya lama pemisahnya yang satu dengan yang kedua, walau pada uzri, meskipun ya walau bi uzri, meskipun dengan uzur kanomin seperti tidur, wa itmain ya pingsan, wajibat takhiru sholat tsaniyati ila waqtiha, wajib menunda waktu sholat yang kedua pada waktunya, nggak boleh dijamak karena lama. Wa taduru sholatu bainahuma walau ratibatan, dan mudarat sholat di antara keduanya ya, yang pertama dan yang kedua, walau ratibatan ya, meskipun sudah ratibah ya, sudah terbiasa. Tapi kalau masanya jauh nggak boleh. Fala tusalli nafilata bainahuma, maka tidak boleh sholat sunnah bainahuma, di antara dua sholat yang dijamak, bal ba'dahuma, bahkan setelah keduanya. Maksudnya gini, zuhur nggak usah pakai ba'diyah zuhur, tetapi setelah zuhur asal dia mengerjakan ba'diyah zuhur boleh. Jadi nggak boleh diseling walaupun itu rawatib. Walayakul faslu bainahuma bi iqamatin, ya, maka tidak mutlak al faslu bainahuma, pemisah di antara kedua sholat itu tadi bi iqamatin ya, dengan iqamah. Wala tayammumin, dan tidak juga dengan tayammum. Kenapa tayammum? Karena zuhur sama asar itu dua sholat. At-tayammum ya likulli waktu, tayammum itu berlaku untuk satu waktu. Jadi kalau dia menjamak dia menjamak dua sholat, ya berarti dua kali tayammum. Itu kan pemisah, ada tayammum, nggak apa-apa, karena itu limaslahat sholat. Seperti halnya juga khomat itu tidak dianggap pemisah. Ar-rabi'u ya, yang keempat, yang terakhir, dawa musafarihi ila abdisaniyati, langgengnya safarnya ila abdisaniyati, sampai kepada akad yang kedua, artinya terikatnya sholat yang kedua. Kalau aqama qablahu, walaupun ya dia bermukim ya qablahu sebelumnya. Pada jam'an zawal sawabi, maka kalau aqama qablahu itu maksudnya. Jadi dawa safari ila abdisaniyati qoma gitu ya, senantiasa langgengnya safarnya sampai akad yang kedua, artinya terikat sholat yang kedua. Kalau aqama qablahu, seandainya dia mukim sebelumnya, niat mukim sebelumnya, artinya sebelum yang kedua dia niat mukim, pada jam'an, maka tidak boleh dijamak yang kedua itu tadi di zawal sababi, karena hilang sebabnya ya. Jadi niat sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan. Wa yushtaratu li jam'i takhiri syartani wa